Pernah kepikiran nggak sih kenapa perusahaan-perusahaan super besar yang kayaknya nggak mungkin tumbang, tiba-tiba bisa runtuh gitu aja? Nah, kali ini kita bakal bongkar satu kerangka kerja keren buat ngadepin perubahan dahsyat dan gimana caranya ngubah ancaman terbesar jadi peluang paling menguntungkan. Coba deh inget-inget. Kodak, koran-koran besar, Nokia. Dulu nama-nama ini kan rajanya di bidang masing-masing. Mereka ada di puncak, untungnya gede banget. Tiba-tiba aja hilang. Sebenarnya apa sih yang salah? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Yang bikin ngeri itu bukan gagalnya, tapi seberapa cepat mereka gagal. Bayangin deh, Kodak itu punya waktu hampir 40 tahun buat adaptasi sama teknologi yang lucunya mereka ciptain sendiri. Tapi tetap aja gagal. Sekarang bandingin sama Nokia, yang dari puncak kejayaan sampai hancur itu cuma butuh waktu 5 tahun. Pesan moralnya jelas banget. Waktu buat mikir-mikir, buat bereaksi, itu udah nggak ada lagi. Semuanya serba cepat sekarang. Kutipan ini, wah kena banget. Artinya, yang datang ini bukan sekedar perubahan biasa yang bisa kita prediksi kayak pergantian musim. Bukan. Ini tuh badai disrupsi yang benar-benar mengubah total peta permainannya. Dan badai ini udah terjadi sekarang di semua industri, tanpa kecuali. Nah, ini dia nih bagian yang paling aneh, paradoksnya. Justru karena udah sukses, perusahaan jadi susah banget buat berubah. Kenapa bisa gitu? Oke, kita coba pakai analogi biar gampang ngertinya. Coba bayangin, perusahaan Anda itu ada di puncak gunung paling tinggi di dunia. Anda itu dominan banget, super sukses, dan pastinya super untung. Anda adalah sang raja. Nah, sekarang posisikan diri Anda di situ. Anda udah di puncak tertinggi. Terus mau ngapain lagi? Langkah strategis apa coba yang masuk akal? Jawabannya, ya nggak ada. Inilah yang namanya jebakan kesuksesan. Dari puncak, kemanapun Anda lihat, kelihatannya semua jalan itu menurun. Setiap ide baru, setiap inovasi, pasti kelihatannya nggak sekeren, nggak seprofit bisnis utama Anda yang udah jalan. Ngapain juga kan repot-repot ambil resiko buat bisnis baru yang untungnya masih kecil, sementara mesin pencetak uang utama Anda masih jalan kencang. Dilema ini yang bikin perusahaan jadi lumpuh. Tapi, nah ini dia pukulannya. Disrupsi itu nggak cuma datang buat nantang Anda. Disrupsi itu datang buat menggambar ulang seluruh peta permainan. Tiba-tiba, gunung yang Anda duduki itu jadi makin kecil, makin pendek. Dan di seberang sana, muncul gunung baru yang makin tinggi. Anda mungkin masih jadi raja, tapi di kerajaan yang udah nggak relevan lagi. Jadi, gimana dong caranya keluar dari jebakan ini? Apa kita harus pasrah aja? Tenang, ada solusinya. Ada sebuah kerangka kerja yang udah terbukti ampuh. Kuncinya bukan ngelawan badai disrupsi, tapi justru membangun kincir angin raksasa buat manfaatin kekuatannya. Rumusnya kelihatan simpel banget. A tambah B tambah C sama dengan delta atau simbol perubahan itu. Tapi jangan salah, di balik kesederhanaan ini ada strategi yang super canggih buat menata ulang bisnis kita hari ini, sambil pada saat yang sama menciptakan masa depan. Oke, kita bedah satu-satu ya. A itu artinya transformasi A, reposisi bisnis inti Anda biar lebih kuat. Contohnya kayak Adobe yang pindah dari jualan software box ke langganan Creative Cloud. Nah, B itu, transformasi B bikin mesin pertumbuhan yang benar-benar baru, yang terpisah dari bisnis inti. Terus C, ini nih bagian paling cerdasnya, tautan kapabilitas. Maksudnya, Anda pakai aset-aset unik dari bisnis inti, misalnya brand yang kuat atau data pelanggan, buat ngasih keunggulan curang ke bisnis baru Anda. Oke, ini kedengarannya bagus di teori ya, tapi beneran jalan gak sih di dunia nyata? Yuk kita lihat beberapa contoh gimana kerangka kerja ini benar-benar berhasil dan ngasih hasil yang wow. Contoh klasiknya kita lihat Deseret Media. Ini perusahaan koran dan kita semua tahu kan nasib industri koran sekarang hancur lebur. Tapi dengan strategi transformasi ganda ini mereka bangun bisnis digital yang benar-benar baru. Lihat deh hasilnya. Di tahun 2015, bisnis baru mereka ini bukan cuma nutupin kerugian dari bisnis koran yang anjlok, tapi malah bikin keuntungan total perusahaan jadi lebih gede dari sebelumnya. Keren banget kan? Contoh lain yang gampang banget kita lihat itu pertarungan toko buku. Barnes & Noble mereka coba melakukan transformasi ini. Mereka bikin e-reader Nook, mereka ubah konsep tokonya. Perjalanannya emang berat, terseok-seok, tapi mereka selamat. Bandingin sama Borders, mereka malah fokus terus sama bisnis inti jualan buku fisik. Hasilnya bangkrut di tahun 2011. Jadi, intinya tuh di sini.
Disrupsi itu jangan dilihat sebagai kiamat, justru sebaliknya. Kalau Anda tahu cara mainnya, disrupsi itu adalah peluang pertumbuhan terbesar yang pernah ada. Coba pikir deh, apa pasar fotografi mati barang Kodak? Jelas enggak, malah meledak. Sekarang ini kita ngambil foto 10 kali lipat lebih banyak dibanding zaman kamera film dulu. Disrupsi itu nggak membunuh pasar, tapi justru melipat gandakannya. Ancaman buat satu perusahaan bisa jadi tambang emas buat semua orang. Oke, jadi apa aja yang perlu kita ingat dari pembahasan ini? Pertama, disrupsi itu makin cepat. Kedua, kesuksesan itu bisa bikin lumpuh. Ketiga, kerangka kerja A, B, C ini ngasih kita peta jalan buat maju. Dan yang terpenting, transformasi ganda ini bukan cuma soal bertahan hidup, tapi soal gimana kita secara proaktif menciptakan masa depan. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Disrupsi itu kan lagi menata ulang lanskap di semua industri, termasuk industri Anda. Kira-kira bukit baru mana yang bakal didaki sama industri Anda selanjutnya? Dan gimana caranya perusahaan Anda bisa jadi yang pertama sampai di puncak bukit baru itu?